Masya Allah, PBB tunjukkan kerja nyatanya. Hamas beri sambutan baik atas resolusi PBB berpihak ke Palestina. Gerakan Perlawanan Islam atau Hamas hari ini menyambut baik resolusi PBB yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB yang berpihak kepada kepentingan rakyat Palestina dan yang memberikan keleluasaan wewenang dan juga pekerjaan Badan Bantuan Pengungsi dan Pemberdayaan Palestina dan juga hak-hak pengungsi Palestina. Hamas melalui juru bicaranya Jihad Taha menilai dalam sebuah pernyataan pers bahwa ini adalah kemenangan bagi hak Palestina dan keadilan perjuangannya dalam menghadapi upaya pendudukan Israel untuk menyebarkan narasi palsunya. Taha sangat menghargai sikap negara-negara yang memilih mendukung resolusi dengan suara mayoritas. Ini menunjukkan bahwa mereka mencerminkan citra solidaritas internasional dengan rakyat Palestina dan hak-hak nasib nasional mereka. Taha meminta PBB dan masyarakat internasional untuk lebih banyak mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mencapai aspirasi mereka untuk pembebasan kembali dan juga penentuan nasib sendiri. Komisaris Jenderal Badan Bantuan dan juga Pemberdayaan Pengungsi Palestina, Philip Lazani, mengumumkan perpanjangan mandat Majelis Umum PBB, wewenang dan juga pemberian tugas kepada UNRWA selama 3 tahun ke depan. Lazarni mengatakan dalam tweet di akun Twitternya, pembaruan dan juga perpanjangan mandat UNRWA adalah komitmen dunia internasional untuk melindungi hak-hak pengungsi Palestina sampai mendapatkan solusi yang adil dan abadi bagi penderitaan. Sampai saat itu kami akan terus membantu mereka berkembang di seluruh wilayah, tambahnya. Majelis Umum PBB kemarin memberikan ataupun melakukan voting resolusi memperpanjang mandat kepada UNRWA dengan suara mayoritas 157 negara memberikan semua dukungan dan 5 negara menentangnya, yaitu Israel, Kanada, Kepulauan Marshall, Mikronesia dan juga Amerika Serikat, dan 4 negara abstain. Selama bertahun-tahun, UNRWA mengalami krisis keuangan yang dikatakan disebabkan oleh penurunan pendanaan dari negara-negara donor yang bisa mengancam layanannya bagi para pengungsi. UNRWA didirikan pada tahun 1949 berdasarkan keputusan Majelis Umum PBB untuk membantu dan melindungi pengungsi Palestina di 5 wilayah operasinya, yaitu di Yordania, Suria, Lebanon, tepi barat yang diduduki dan juga jalur Gaza, sampai solusi yang adil untuk masalah mereka tercapai, ungkapnya. Pendudukan Israel dan diskriminasi terhadap warga Palestina merupakan penyebab utama siklus kekerasan yang tak berkesudahan di daerah Gaza dan Yerusalem selama beberapa puluh tahun terakhir. Hal itu merupakan hasil kesimpulan yang disampaikan penyelidik PBB pada hari Selasa. Dalam laporan setebal 18 halaman yang berfokus pada evaluasi garis panjang investigasi, laporan dan juga keputusan PBB di masa lalu tentang situasi di Gaza tersebut, tim karena itu merekomendasikan agar pendudukan tanah Palestina oleh Israel segera diakhiri dengan tegas. Mengakhiri pendudukan tanah oleh Israel penting segera dilakukan untuk menghentikan siklus kekerasan yang terus-menerus di Gaza, kata laporan mereka seperti dikutip dari AFP. Sementara itu, pemimpin penyelidik Nafi Pillay yang juga mantan kepala hak asasi PBB dari Afrika Selatan mengatakan rekomendasi diberikan karena Israel selama ini tidak pernah berniat mengakhiri pendudukan dan diskriminasi yang terus-menerus terhadap rakyat Palestina. Kurang adanya implementasi ditambah dengan rasa impunitas merupakan bukti jelas bahwa Israel tidak berniat mengakhiri pendudukan dan juga diskriminasi terus-menerus terhadap warga Palestina yang terletak di jantung pengulangan sistematis pelanggaran di wilayah pendudukan Palestina termasuk Yerusalem Timur dan juga Israel, katanya. Menanggapi laporan tersebut, Israel melalui Kementerian Luar Negeri mereka langsung mengecam seluruh penyelidikan dan penyebutan ataupun menyebutnya sebagai perbuatan penyihir. Laporan itu, kata mereka, sepihak dan dinodai dengan kebencian terhadap Israel dan hanya berdasarkan serangkaian penyelidikan bias sebelumnya. Itu telah diterbitkan sebagai hasil penyelidikan bias ekstrim anti-Israel oleh Dewan Hak Asasi Manusia, kata Israel tidak terima. Tak hanya melalui Kementerian Luar Negeri, Israel melalui puluhan tentara cadangan dan mahasiswa mereka yang berbaris di luar markas PBB juga menentang hasil penyelidikan tersebut. Nitzan Nadar Shanleiner,
yang mengepalai LSM Israel Surat Hadin mengorganisir protes mengecam Dewan HAM PBB sebagai badan paling anti-Semit di dunia. Kini, pada faktanya PBB mulai gerah dengan Israel, dan kini adalah detik-detik kehancuran dari pasukan Zionis penyerbu Muslim tak berdosa Palestina. PBB makin tegas dan ngamuk ke Israel untuk segera serahkan senjata nuklirnya. Majelis Umum PBB meminta Israel mengambil langkah segera untuk menyerahkan senjata nuklirnya dan menerapkan resolusi PBB sepenuhnya pada pembentukan zona bebas senjata nuklir di Timur Tengah. Pemungutan suara Majelis Umum PBB dilakukan 1496 pada Desember tanggal 7 2022. Israel, Kanada, Mikronesia, Palau, Amerika Serikat, dan Liberia menentang resolusi tersebut, sementara 26 negara lainnya setuju. Di antara ketentuan-ketentuan lainnya, draft resolusi menyerukan langkah-langkah segera menuju implementasi penuh resolusi di Timur Tengah yang diadopsi oleh Perjanjian Non-Proliferasi 1995. Komponen utama dari kesepakatan paket yang diadopsi dalam perjanjian itu menyerukan pembentukan zona bebas senjata nuklir serta senjata pemusnah massal lainnya di Timur Tengah termasuk sistem pengirimannya. Badan Dunia bersikeras Israel harus menyetujui perjanjian tanpa penundaan lebih lanjut dan tidak mengembangkan, memproduksi, menguji atau memperoleh senjata nuklir untuk meninggalkan kepemilikan mereka dan untuk menempatkan semua fasilitas nuklirnya yang dia tidak dijaga di bawah Badan Energi Atom Internasional dengan cakupan penuh perlindungan. Kepemilikan senjata nuklir Israel adalah rahasia umum. Meskipun secara luas diyakini memiliki persediaan senjata nuklir, negara apartheid tidak mengakui atau menyangkal keberadaan persenjataan nuklirnya. Israel bukan pihak dalam perjanjian non-proliferasi dan belum menerima perlindungan IAEA pada beberapa kegiatan nuklir utamanya. Negara-negara barat pada umumnya mentolerir kebijakan ambiguitas nuklir Israel meskipun ada ancaman yang ditimbulkan terhadap wilayah tersebut. Resolusi PBB menganggap Israel memiliki senjata semacam itu dan menyerukannya menyetujui perjanjian non-proliferasi.